Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para jamaah yang saya muliakan, ini mengantisipasi terbitnya peraturan dari Menteri Agama bahwa nanti masjid dan musholla itu dilarang membunyikan speaker ke atas ketika waktunya masih jauh dari waktu sholat. Jadi diberi toleransi seperti qiraah, tarahim dan sebagainya itu 10 menit sebelum waktu tiba. 10 menit sebelum waktu adzan tiba itu baru dipersilakan untuk tarahim atau qiraah dan diudarakan dengan menggunakan corong atas. Begitu sudah masuk sholat, itu tidak lagi diizinkan untuk menaikkan pengeras suara ketika sholat, ketika zikir, termasuk nanti ketika tarawih, ketika tadarrus dan sebagainya itu, maka pengeras suara sebatas yang diperlukan. Kapan itu? Ya, ketika sudah sholat, tidak butuh dikeraskan. Laginya bisa masuk ke riya, bisa masuk ke riya. Mending kalau bagus bacaannya. Nah, kalau bacaannya ada bagus, itu kuping ini gatel dengarkan bacaan Al-Quran tidak bagus, adzan tidak tepat. Ya, oleh karena itu maka yang di dalam masjid saja yang bisa memperbaiki, silakan itu pengeras suara di masjid. Tuh. Seperti kita lihat, kadang-kadang masih kurang 1 jam sudah pengeras suaranya keras sekali. Sementara orang-orang yang tahajud, witir belum selesai, sehingga terganggu. Walaupun ngaji. Di Makkah Madinah itu, di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, puluhan ribu orang baca Quran, tapi tidak bersuara sampai terdengar orang lain, sebatas telinganya sendiri, hanya bisik-bisik, sehingga ada terganggu. Ya. Ketika ada orang sholat, lalu ada orang baca Quran atau berzikir, suaranya keras, mengganggu kekhusyuan yang sholat, itu sudah satu kesalahan. Ya. Satu kesalahan. Jadi bukan bukan kok kemudian dilarang-larang, enggak. Boleh, tapi sebatas di dalam ruangan masjid atau musholla, sebatas yang dibutuhkan. Itu nanti kalau sudah itu kita terima edarannya otomatis begitu. Kalau di sini enggak, Mang Pak Jarod tuh sudah tahu. Pak Jarod maksimal 15 menit sebelum adzan itu baru diudarakan, dan Pak Jarod itu ngerti, sehingga tidak sampai melampaui batas. Setengah jam, 1 jam aja masih belum waktunya sholat sudah diperkerasnya. Mari nyetel uangnya turu, mari nyetel uangnya jeding, ya ditinggal macam-macam.
Kita teruskan kajian kita tentang berburu binatang. Ini ilmu ya, ini ilmu. Walaupun kita sekarang tidak berburu, pada masa itu berburu binatang itu bagian dari kehidupan manusia. Kalau sekarang berburunya di pasar Tanjung ya, di pasar Kerempiang itu berburunya berburu daging ya. Wa syaraitu ta'limiha arba'atun. Adapun syarat-syarat untuk mengajari binatang berburu, pemburu itu ada 4. Orang boleh berburu dengan menggunakan binatang yang sudah terlatih. Pakai anjing boleh, pakai anjing. Anjing dilatih untuk berburu, tapi bukan berburu celeng, enggak ya. Waktu itu berburu rusa atau kijang ya, dilepaskan anjing itu, lalu dia langsung mengejar buruannya. Andai kata dia langsung menggigit lehernya binatang buruan ya, sehingga mati, itu dimakan boleh apa enggak? Boleh, dengan catatan ketika melepaskan membaca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim, lepaskan sudah. Kenapa? Karena tidak mungkin untuk disembelih, kecuali kalau ketangkap dia masih hidup, nah itu baru bisa dimakan setelah disembelih ya. Nah, binatang itu yang bisa digunakan diantaranya anjing atau harimau. Harimau terlatih ya, itu mesti menggigit leher itu. Antakuna idza ursilat istarsalat. Hendaklah binatang itu, pemburu itu, ketika dia dilepaskan untuk berburu, langsung dia mengejar buruannya. Nah, begitu dilepas, dia langsung mengejar buruannya. Karena buruannya juga bukan binatang diem, binatang yang larinya kencang ya. Wa idza zujirat in zajarat. Andai kata pemburu itu disuruh berhenti, langsung dia mendadak berhenti, mandek sakal. Itu terlatih namanya itu ya, terlatih. Dilepaskan pemburunya itu, anjing misalnya, disuruh berhenti tetap aja dia ngejar. Nah itu sudah masuk kategori binatang pemburu ya. Wa idza qatalat shaydan lam ta'kul minhu syai'an. Andai kata binatang pemburu itu membunuh seekor binatang buruan, lam ta'kul minhu syai'an, maka dia tidak memakan hasil buruannya walaupun cuma dikit. Betul-betul pemburu ini berburu karena diperintah oleh tuannya, pemiliknya, bukan berburu untuk dirinya. Walaupun dia menangkap binatang buruan ya, ditangkap, dia tidak ngampung, tidak makan sedikit pun dari binatang itu sampai dia itu diberi upah oleh tuannya. Begitu dia mendapatkan binatang buruan, misalnya anjing ya, dia tidak makan, tidak mau makan binatang buruannya. Disembelih dulu, kalau dia masih hidup disembelih. Setelah disembelih, bagian yang digigit anjing itu ya, itu diambil, dagingnya diberikan kepada anjing pemburu tersebut ya, sebagai upah, baru dia mau makan. Wa yatakarraru dzalika minha, dan hal itu merupakan bagian dari kebiasaannya ya, tetap seperti itu.
Jadi tidak perlu diulang-ulang. Dia sudah terlatih, suruh dilepaskan, suruh ngejar yang ngejar, suruh berhenti ya berhenti, nanti dia dikasih sebagian dagingnya baru makan, kalau enggak. Wa yatakarraru itu artinya tetap dia seperti itu marrataini, minimal 2 kali. 2 kali dilepas, 2 kali dia bisa berburu, minimal 2 kali. Dan dia ada mau makan buruannya. Fa aktsaru atau lebih. Dicoba 2 kali ternyata setia. Li'annal marrata qad taqa'u ittifaqan. Karena kalau cuma 1 kali itu boleh jadi ya, boleh jadi itu karena kebetulan saja. Fala tadullu ala husulit ta'allum, maka kalau cuma 1 kali itu belum menunjukkan bahwasanya pelatihannya selama ini telah berhasil. Wa yarja'u fi adadil marrat ila halil khabar, ila halil khabar bil hayawan al jari al muallam. Maka jumlah tersebut bisa berulang-ulang ya. Dia menangkap binatang, melukainya, dan dia tidak memakan binatang tersebut, dagingnya tidak makan ya. Wal aslu fi hadhihi syurut fa in udimat ihda syaraiti lam yahilla ma akhadhathu illa ayyudraka hayyan fayadhakka. Andai kata salah satu di antara 4 syarat tersebut ya, di antara 4 syarat tersebut gugur, misalnya dilepaskan, dia mengejar buruannya, tapi kok kemudian ngampung dikit makan dia, berarti gugur satu persyaratan. Lam yahilla ma akhadathu, maka tidak halal apa yang dia tangkap itu tadi, kecuali kalau misalnya ditangkap dan masih hidup maka boleh disembelih. Illa ayudraku hayyan fayadhakka, kecuali masih nututi binatang itu hidup kemudian disembelih. Kembali pada yang pokok bahwasanya binatang itu disembelih baru bisa dimakan. Wal aslu fi hadhihi syurut al ayatu sabiqah wa hadits minha, di antaranya. Adapun dasar pokok daripada syarat-syarat tersebut, dalilnya adalah ma rawahul Bukhari wa Muslim an Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza arsalta kalbaka al muallama wa samita fa amsaka wa qatala fakul wa in akala fala takul fa innama amsaka ala nafsihi. Apabila kamu memerintahkan anjingmu, anjing pemburu yang sudah terlatih, dan kamu bacakan lafal bismillah, maka fa'amsaka, dan dia berhasil menangkap binatang itu, wa qatala, dan membunuhnya, menangkap dan membunuh, tidak disembelih ya. Fakul, maka makanlah. Anjing pemburu dilepaskan, dia tangkap lehernya, digigit lehernya sehingga mati. Fakul, sabda Nabi, makanlah, silakan dimakan. Wa in akala fala takul, kalau dia anjing itu makan walaupun sedikit, makan ya, maka jangan engkau makan. Fa innama amsaka ala nafsi, karena berarti anjing itu berburu untuk dirinya sendiri. Nah, ini ketentuan dari Rasulullah bahwa pada masa itu ya seperti itu, orang menangkap binatang masih dengan berburu.
Kalau sekarang semua binatang sudah ada pemiliknya ya, kecuali kalau burung di angkasa itu. Burung di angkasa diketapel gimana? Haram dimakan. Karena itu batu itu bukan benda yang melukai ya. Bukan benda yang bisa menimbulkan al-jarhu, luka, bukan. Tapi kalau senapan angin bisa. Senapan angin ditembakkan itu kena tubuhnya, kena kepalanya ya tembus. Nah, maka itu dianggap sudah sama dengan disembelih. Semua perilaku kita itu ada aturannya dalam agama, maka jangan sekali-kali kita melanggar aturan tersebut. Tapi ingat tadi saya katakan, yang diburu itu binatang yang halal dan tidak ada pemiliknya ya. Kok yang diburu tuh celeng? Nah ini banyak terjadi di pinggiran daerah ya, yang diburu tuh celeng. Begitu kena tuh bukan dikubur, enggak, dipikul, dijual ya, dijual kemana? Nah, ini hati-hati ya. Makanya kalau beli daging jangan beli di tempat yang sembarangan ya, sudah ada tempatnya. Dulu pernah itu pagi ini saya pulang dari sini ya, pulang dari masjid, nyampe depannya GNI itu sebelah timurnya itu di gelapnya itu hanya ada lampu penerangannya toko, itu rebutan yang beli daging, rebutan. Mungkin murah, tahu-tahu belakangan itu daging celeng ya, dagingnya celeng ya, naudzubillah. Terus gimana yang makan? Namanya tidak tahu ya, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah tahu begitu ya, yang pertama ya wajib ditangkap orang itu ya. Nyata-nyata celeng itu haram kok dijual. Seperti itu para jamaah yang muliakan. Mari kita baca doanya Rajab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amaka fi mazid. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma alhimna 'ilman nafqahu bi awamirka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bi kayfa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik ونشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واهدنا صراطا مستقيما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والله أعلم بالصواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.